Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk materi ketiga ya, pertemuan ketiga di mata kuliah Design Thinking. Ini kita akan mempelajari tentang value proposition canvas. Nah, apa itu value proposition canvas? Jadi dalam pada saat kita membuat bisnis atau membuat produk atau suatu karya, itu kita perlu benar-benar mengenal produk atau jasa kita sendiri gitu ya, karena kita kan wajib mengerti ya, memahami sebelum kita melempar ke pasar gitu. Nah, selain itu perlu tahu apa yang menjadi kelebihan bisnis kita dibanding dengan bisnis orang lain gitu. Nah, arti dari value proposition canvas itu sendiri adalah merupakan sebuah tool yang dapat membantu kita mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa, apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, tujuan dari value proposition canvas atau yang disingkat dengan VPC, VPC ini adalah untuk membantu membuat sebuah sketsa, baik itu secara lebih rinci dengan sederhana tapi kuat dan terstruktur gitu ya. Kemudian manfaat dari VPC ini adalah yang pertama memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu yang kedua membangun produk atau layanan yang lebih relevan. Kemudian yang ketiga diferensiasi dari kompetitor gitu ya. Jadi detailnya akan kita jelaskan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian ada dua blok gitu ya. Yang pertama itu customer profile yang tujuannya untuk mendeskripsikan keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua value map atau value proposition, yaitu bagian untuk mendeskripsikan produk atau jasa yang ditawarkan ke customer dan fasilitas yang dapat menguntungkan pelanggan gitu. Untuk cara penggunaannya sendiri, VPC ini pertama kita identifikasi segmentasi pasar. Identifikasi segmentasi pasar ini terkait dengan customer profile itu tadi. Jadi kita mendeskripsikan segmen pasarnya nanti seperti apa, keinginan pelanggan dan sebagainya. Kemudian yang kedua memahami pekerjaan, kesulitan dan manfaat dari pelanggan. Gitu. Lalu yang ketiga menggambarkan value map atau value proposition ini tadi gitu ya. Lalu yang keempat itu menguji dan melakukan iterasi pada value proposition. Jadi kita melempar ke pasar gitu. Bagaimana feedbacknya ke kita sebagai inisiatornya gitu. Oke. Kita lanjut. Jadi value proposition canvas atau VPC ini asalnya dari ini ya, the business model canvas. Jadi bagian dari rangka itu gitu ya, bagian dari sistem itu ada value proposition canvas. Nah, ini bisa dilihat jadi dibagi dua blok gitu ya, value map atau value proposition dan customer profile. Di value map ini ada gain creators, lalu products and service, lalu pain relievers. Lalu di customer profile ada gains, ada pains, dan customer jobs. Apa artinya? Kita akan lanjut. Jadi ini kita ke customer profile dulu. Jadi ada yang pertama gains. Gains itu menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang menjadi keinginan dari konsumen. Gitu. Jadi keuntungan yang ingin didapatkan pelanggan itu apa gitu ya dari produk tersebut. Kemudian pains-nya adalah pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan dalam proses menyelesaikan pekerjaan atau suatu hal. Jadi apa sih pengalaman negatif yang dialami mereka gitu ya selama menggunakan itu. Lalu customer jobs adalah merupakan tugas fungsional dan sosial
dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan. Masalah yang pelanggan coba untuk menyelesaikan dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Jadi kemauan dan masalah yang ingin diatasi oleh pelanggan, gitu ya. Kemudian lanjut ke value map atau value proposition. Ada 3 item juga. Yang pertama adalah gain creators. Gain creators itu menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Gain creators ini harus dapat menyelesaikan gains pada customer profile, gitu ya kuncinya. Jadi bagaimana produk atau jasa ini bisa membuat mereka merasa untung, gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada pain relievers. Ini menjelaskan bagaimana produk dan jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Sehingga pain relievers ini harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pain pada customer profile. Gitu. Lalu selanjutnya ada product and service. Nah, ini menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional dari customer job tadi di customer profile ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini sebenarnya sih sama ya, kurang lebih penampakannya seperti ini, jadi selalu berkesinambungan gitu ya, value proposition dan customer profile, seperti itu. Oke, kita ambil contoh lagi ya, mulai ke contoh-contoh kasus. Jadi untuk yang customer profile yang pertama kan ada gain ya, gain ini manfaat yang diharapkan oleh customer. Misalnya suatu ketika customer akan membeli handphone atau smartphone ke toko online. Nah, keuntungan yang didapatkan, yang ingin didapatkan oleh pelanggan gitu ya, manfaatnya yang pertama tersedia banyak pilihan tipe handphone gitu ya, mereka bisa melihat tanpa harus pergi ke tokonya gitu. Kemudian harganya lebih murah dari offline store gitu. Lalu ada kemungkinan promo bebas ongkos kirim gitu ya, bebas ongkir. Itu keuntungan yang diharapkan oleh customer. Kemudian untuk pengalaman negatif atau pains-nya, jadi adalah resiko atau pengalaman negatif yang pernah dialami pelanggan. Contohnya tadi ya terkait dengan handphone, yang pertama kesulitan melakukan pembayaran. Lalu sulit mengetahui titik barang berada. Dan yang ketiga, tipe handphone yang diinginkan tidak tersedia. Ini adalah pengalaman negatif yang biasanya dialami pelanggan saat akan berbelanja handphone secara online. Kemudian customer job atau tugas atau masalah atau keinginan yang pelanggan coba untuk selesaikan gitu ya. Jadi ada emosional, sosial, dan functional job. Yang pertama melakukan pemesanan handphone supaya bisa berkomunikasi dengan teman, itu masuk ke functional job. Kemudian untuk emosional dan sosial job ini ingin membeli handphone yang kekinian supaya tidak dianggap ketinggalan zaman. Kemudian melakukan pembayaran handphone itu masuk ke functional job, dan melakukan pengecekan rute pengiriman handphone itu juga masuk ke functional job. Itu tadi dari sisi customer profile. Lalu untuk value map atau value proposition, jadi ada gain creators, jadi bagaimana produk dan jasa bisa menguntungkan dan dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Yang pertama tersedia banyak pilihan tipe handphone gitu, dan yang kedua harganya lebih murah dari toko offline. Sedangkan pain relievers-nya bagaimana produk dan jasa bisa menyelesaikan kesulitan atau pengalaman negatif pelanggan. Yang pertama adalah pembayaran otomatis, dan yang kedua terdapat fitur pencarian posisi barang yang dipesan. Dan yang terakhir produk service atau produk atau jasa yang kita tawarkan yang dapat membantu customer menyelesaikan masalah yang mereka alami atau untuk membantu kebutuhan customer. Sorry ini item ini salah, jadi maksudnya adalah
Contohnya adalah misalnya langsung ke mereknya ya. Contoh produknya misalnya Apple atau Samsung atau Oppo dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah ini kita supaya tergambar ini dibuat dalam bentuk skema gitu ya. Ini tapi bukan handphone tapi aplikasi ojek online. Jadi dibagi dua, ada value proposition dan ada customer profile. Nah, di customer profile itu ada gains. Gains itu keuntungan yang ingin didapatkan pelanggan. Jadi mereka menginginkan tepat waktu, kemudian profesional. Tapi untuk harga terjangkau dan opsi pembayaran variatif tidak bisa gitu. Mereka ingin tapi ternyata tidak bisa. Lalu ada pains. Pains ini pengalaman negatif gitu ya yang dialami oleh pelanggan. Yang pertama, menunggu lama, kemudian tarif diketok atau argo siluman. Biasanya ini um, pernah ada kasus juga di taksi bandara gitu ya, jadi argonya ya tidak sesuai lah gitu. Kemudian rebutan dengan penumpang lain itu juga bisa. Nah, yang tidak bisa diraih adalah pengemudi tidak aman, itu karena sangat subjektif gitu ya. Oke, kemudian customer job-nya adalah kemauan dan masalah yang ingin diatasi oleh pelanggan, yaitu travel ke suatu tempat, masuk ke functional job, dan praktis tidak menyetir itu adalah masuk ke emotional job gitu. Nah, di value proposition, jadi bisa dilihat ya, produk dan servisnya adalah aplikasi ojek online gitu ya. Bisa dilihat dari produk dan servisnya aplikasi ojek online. Kemudian untuk gain creatorsnya itu tadi ya, hemat waktu, pengemudinya profesional. Hemat waktu ini menyelesaikan masalah dari tepat waktu. Kemudian pengemudi profesional dan sistem rating pengemudi masuk ke profesional. Tapi untuk real time lokasi atau map itu tidak bisa. Lalu selanjutnya ini untuk pain relievers, instant booking. Nah, itu menjawab menunggu lama. Kemudian assign driver otomatis itu menjawab rebutan dengan penumpang lain. Kemudian harga sesuai sistem itu menjawab argo siluman tadi gitu ya. Nah, ini contoh dari mapping dari value proposition canvas. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf.